Assalamualaikum. Silakan Ibu. Baik Ibu, sesuai jadwal kita akan melakukan pemeriksaan perkembangan dan pertumbuhan pada anak Ibu atau disingkat SDIDTK. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya perawat Karina Darujati. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan tersebut. Pertama-tama isi identitas dulu mungkin ya Bu. Iya. Nama lengkap anaknya siapa? Iya, Adelia Octavia. Nama ayah? Dari Alamat Desa Naluk, RT 01 RW 01. tanggal lahir anaknya? 23 Mei 2015. Nama ibu sendiri? Nama saya Melia. Sekarang lanjut aja ya Bu untuk pemeriksaan berat badan sama tinggi badan. Oh iya. Udah. Daya lihat ya Bu, sewajar. Oke, adik kita mulai ya. Yang pertama coba adik posisikan gambarnya seperti yang indah. Ya, betul. Ini iya. Betul. Ada ya. Sekarang Ibu akan mengajukan pertanyaan ya. Sendok itu dibuat dari apa? Kalau sepatu itu kalau pintu anak ibu apakah sepenuhnya bisa berpakaian? Nggak bisa. Sekarang Ade boleh berdiri. Ade sekarang lompat-lompat. Sekarang berdiri coba, tapi pakai satu kaki. Sudah. Oke, lanjut ya. Ibu akan melemparkan bola ini, nanti ada apa ya? Siap.
Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang apakah anak ibu tidak akan lelah atau aktivitas yang berlebihan? Oh, ini mah aktif. Kira-kira kalau mau sampai 3 juga mudah menjadi gemuk. Dia kadang-kadang Apakah dia suka mengganggu anak yang lain? enggak, ya baik. Sekolahnya berapa, Bu? 3 mungkin. Apakah anak sering gagal dalam menyelesaikan kegiatan yang telah pendek dinilai atau rentang perhatiannya? Bu, apakah anak ibu sering menggerakkan badan atau kepala secara terus-menerus? Enggak. Apakah apa yang anak minta itu harus segera dipenuhi atau tidak? Tidak. Apakah dia sering atau mudah menangis? Kadang-kadang Apakah suasana hatinya mudah berubah atau dengan cepat? Kadang-kadang. Apakah anak ibu sering ada ledakan kepala? Ada, coba sebutkan nama barang dan kegunaannya. Apa lagi? Untuk sekarang coba tunjukkan nama benda yang ada di sini. Selanjutnya pemeriksaan masalah perilaku dan emosional pada anak. Apakah anak Anda sering bereaksi negatif, marah atau tegang tanpa sebab yang jelas? Tidak. Apakah anak Anda tampak lebih memilih untuk menyendiri atau bermain sendiri atau menghindar dari anak seumurannya atau orang dewasa? Tidak. Apakah anak Anda cenderung bersikap menentang? Tidak. Apakah anak Anda mudah takut atau cemas berlebihan tanpa sebab yang jelas? Tidak. Apakah Anda sering meminta konsentrasi dan perhatiannya mudah teralihkan atau banyak bergerak? Tidak. Apakah anak Anda lebih banyak menempel atau selalu minta ditemani? Mudah cemas atau tidak percaya diri? Tidak. Apakah anak Anda menunjukkan adanya perubahan pola tidur seperti tidur? Tidak. Apakah anak Anda mengalami perubahan pola makan dari yang biasanya? Tidak. Apakah anak Anda seringkali mengeluh sakit kepala, sakit perut, atau keluhan fisik lainnya dalam waktu tertentu? Tidak. Apakah anak Anda mudah putus asa atau dan menunjukkan emosi yang negatif? Tidak. Tadi kan itu kan. Apakah anak Anda menunjukkan kemunduran pola perilaku dari kemampuan yang sudah dimiliki? Apakah anak Anda sering berkelahi dengan teman? Apakah anak Anda sering diperlakukan tidak menyenangkan oleh teman sebaya? Tidak. Iya. Apakah anak Anda cenderung berperilaku merusak atau cenderung ingin menang untuk menguasai? Tidak.
Baik Ibu, kita sudah selesai tukang pegawai. yang Dan mana? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Karina Darajati, mahasiswa program D3 Keperawatan UPI Kampus di Serdang. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai infeksi HIV pada ibu dan bayi. Sebelumnya, untuk tujuan dari penyuluhan ini sendiri adalah untuk memberikan pengetahuan kepada ibu atau orang tua di kampung Batugara ini tentang HIV/AIDS pada ibu dan bayi. Sebelumnya, apakah sudah tahu tentang HIV/AIDS? sudah Baik, kalau begitu langsung saja saya akan menjelaskan tentang HIV/AIDS. Yang pertama mengenai pengertian HIV tersebut. Jadi, HIV ini adalah sebuah virus yang dapat menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Atau AIDS itu berarti kumpulan gejala akibat kekurangan atau kelemahan sistem kekebalan tubuh yang dibentuk setelah kita lahir. Seperti yang kita ketahui, sistem kekebalan tubuh ini berfungsi untuk menjaga atau supaya kita tidak mudah terserang penyakit. Namun pada HIV/AIDS ini seorang penderita akan lebih terserang suatu penyakit. Selanjutnya, faktor yang dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya HIV pada ibu dan bayi. Jadi virus ini masuk ke dalam tubuh manusia, terutama melalui darah, semen, dan sekret vagina. Setelah memasuki tubuh, virus ini akan mengubah informasi genetiknya ke dalam bentuk yang terintegrasi di dalam informasi genetik dari sel yang diserangnya. Di dalam tubuh, virus ini akan merubah yang ada di tubuh yang mana dinamakan dengan RNA. RNA ini dirubah oleh virus menjadi DNA. DNA provirus tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam sel yang disebut hospes dan selanjutnya diprogramkan untuk membentuk suatu gen virus. Setiap kali sel yang dimasuki intravirus membelah diri, informasi genetik virus juga ikut diturunkan. Penularan infeksi HIV pada bayi dapat terjadi secara vertikal, yaitu transmisi dari ibu ke anak. Umumnya penularan tersebut terjadi saat proses persalinan dan kehamilan. Resiko penularan HIV dari ibu ke anak juga dapat terjadi apabila bayi terpapar darah, kemudian meminum ASI dari ibu secara langsung, atau dari cairan tubuh pada ibu. Kemudian, tanda dan gejala apabila seorang ibu atau bayi terpapar atau terinfeksi oleh HIV/AIDS ini adalah gejala pada ibu itu yang pertama akan merasakan demam, kemudian batuk yang sulit sembuh atau sering kambuh. Yang ketiga, sakit tenggorokan, kemudian tubuh sering terasa lemas, kemudian berkeringat banyak di malam hari, mengalami diare yang cukup kronis, kemudian selalu merasakan sesak napas, dan yang terakhir merasakan nyeri otot pada bagian-bagian tubuh. Kemudian yang gejala yang sering terjadi pada bayi, yang pertama tumbuh kembang pada anak terhambat, misalnya berat badannya yang tidak kunjung naik dari berat badan semenjak dia lahir. Kemudian yang kedua, perut membesar karena adanya pembekakan pada hati dan limpa mereka. Yang ketiga, mengalami diare dengan frekuensi yang tidak menentu. Yang keempat, bisa dilawan akibat infeksi pada mulut anak yang ditandai dengan bercak-bercak putih di rongga pipi dan lidah. Selanjutnya, jika ibu ataupun bayi tersebut terkena atau terinfeksi HIV, maka tindakan penanganan ibu atau bayi dengan infeksi tersebut adalah jika pada ibu dari bayi
Maka sebaiknya melakukan konseling untuk menentukan terapi yang tepat seperti toksilitas ART yang mungkin terjadi. Kemudian diagnosis prenatal untuk kelainan kongenital. Wanita yang terinfeksi disarankan melakukan cervical cytologi rutin, kemudian melakukan kemoterapi antivirus yang disebut HAART. Selanjutnya, pasien akan diberikan pengobatan berupa tamifudin atau 3 TC 150 mg, zirofudin 250 mg. Obat-obat tersebut disesuaikan dengan infeksi yang dialami oleh ibu. Kemudian tindakan perawatan untuk bayi yang terkena HIV yaitu memberikan konseling pada orang tua tentang kondisi infeksi HIV dan resiko infeksi oportunistik, pemberian nutrisi yang cukup, kemudian pengawasan tumbuh kembang pada bayi, status imunisasi dan persiapan pemberian obat antiretroviral atau ARV, kemudian diberikan pencegahan infeksi oportunistik untuk pneumonia dengan menggunakan cotrimazole. Kemudian tuberkulosis dengan isoniazid atau INH. Selain itu, asupan makro dan mikronutrien perlu diperhatikan. Mungkin sekian penyuluhan dari saya mengenai HIV/AIDS. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya Bu, dulu pernah ada kasus di mana seorang laki-laki kerja di sebuah hotel. Nah, dia itu bekerja di bagian apa sih kayak nyuci spray gitu. Terus katanya dia tuh kena HIV. Nah, HIV-nya itu timbul dari katanya teh karena dia tuh suka nyuci si spray itu. Konon katanya spray itunya tuh ada kayak sperma bekas orang gitu. Jadi itu gimana? Baik, izin menjawab ya Bu. Kalau misalkan orang itu bekerja di hotel dan pekerjaannya itu mencuci spray yang ada Ibu. Nah, mungkin di spray itu memang ada cairan sperma ataupun dari cairan vagina seseorang. Kemudian dia mencucinya bisa saja karena saat itu dia ada luka atau apa, kemudian si cairan tersebut masuk ke dalam tubuhnya, itu bisa terjadi infeksi sehingga menyebabkan dia terinfeksi. Ataupun kita kan tidak tahu ya apakah orang itu memang tidak melakukan hal yang tidak ataupun seperti apa, kita kan tidak tahu. Jadi, mungkin penyebabnya juga belum diketahui jelas. Ada lagi Bu? Sudah cukup. Kalau begitu saya mau menanyakan lagi yang tadi saya sampaikan. Ya, boleh. Jadi apa tadi pengertian dari HIV itu? Jadi HIV itu sebuah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, atau AIDS yang berarti kumpulan gejala akibat kekurangan atau kelemahan sistem kekebalan tubuh yang dibentuk setelah kita lahir. Mungkin itu yang saya tahu. Ya, bagus ya Bu ya. Saya pintar ya Bu. Mungkin tadi faktor atau penyebabnya itu bisa dari apa aja? Dari darah, ya bisa melalui darah, semen, dan juga sekret, ya, sekret vagina. Kalau pada bayi? Kalau pada bayi air susu, ketuban, itu saja yang saya tahu. Saya cerdas ya. Berarti Ibu menyimak ya yang saya tadi jelaskan. Kemudian tanda gejalanya tadi ada apa aja Bu? Ada demam, batuk, Ya, lemes, ya, tenggorokan terasa kering, ya, itu saja yang saya tahu. Saya pintar. Yang terakhir Bu, penanganannya tadi apa?
Paling konseling sama dokter gitu. Kemudian dikasih obat ARV dan lain-lain. Mungkin sekian ya. Tadi ibu sudah menyimak dengan baik. Ya, saya pun sudah tanya dan ibu sudah menyimakkan yang ibu tidak ketahui. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan kita bisa mencegah terjadinya infeksi IBT pada ibu maupun bayi. Sekian ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.